Pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Anda suka terasi? Mungkin Anda nggak suka baunya. Kali ini saya akan membahas bau terasi. Colin Powell, seorang jenderal Amerika, berkata, pemimpin besar adalah orang yang mudah menyederhanakan masalah, yang dapat memotong perbantahan, perdebatan, dan keraguan-raguan untuk menawarkan sebuah solusi yang dapat dimengerti oleh semua orang. Saudara pemirsa, kenapa ya enak rasanya kalau kita bisa menyalahkan orang lain? Benar kan? Walaupun penyebabnya merupakan kesalahan kita. Kita pergunakan teori lempar batu sembunyi tangan. Kalau sudah demikian, rasanya puas dan rasanya kita menang. Namun apakah itu kemenangan benar atau semu? Kemenangan di permukaan saja atau tidak? Biasanya kita tidak peduli, saudara. Yang penting kita puas dan menang. Saudara, hati nurani kita tidak bisa dibohongi. Kalau kita yang memang bersalah, maka perasaan bersalah itu akan terus mengganggu pikiran kita. Pikiran itu akan terus menghantui kita. Dan akhirnya kita tidak bisa maju. Kenapa kalau kita salah, tidak kita akui saja kesalahan itu dan minta maaf? Perasaan lega itu akan memberi dorongan positif dalam diri kita, sehingga kita dapat menghasilkan karya yang indah. Mungkin kisah berikut ini bisa membuat Anda berkata, iya, betul juga ya. Nah, ada seorang pria berkumis dan senang tidur. Sayangnya kalau tertidur di mana saja, di kursi malas, di kursi kantor, di jalan, selalu mengorok. Lalu orang di sekitarnya menjadi kesal. Suatu ketika waktu dia tidur dan ngorok lagi, maka temannya yang iseng menggosokkan terasi di kumisnya. Pada waktu dia terbangun, dia bilang, aduh bau terasi. Dia ke dapur, keluar ke taman, kok di mana-mana bau terasi. Lalu karena kesal dia berteriak, aduh siapa yang pakai terasi sih? Di mana-mana bau terasi. Dia tidak tahu bahwa bau terasi itu ada di kumisnya. Dia kelabakan dan semua orang tertawa menyaksikan tingkah lakunya dan mengatakan padanya, lain kali kalau tidur jangan ngorok. Kita semua orang keberisikan. Terasi itu melekat di kumis kamu. Makanya kemanapun kamu pergi, ya bau terasi. Ya, dalam hidup ini kita pun sering menyalahkan orang lain. Kita selalu mencoba mencari siapa yang dapat ditunjuk untuk kesalahan tersebut. Kita selalu merasa diri kita benar dan orang lain yang salah. Makanya kita selalu merasa di sekeliling hidup kita bau terasi. Orang-orang di sekeliling kita selalu makan terasi, padahal sumbernya adalah diri kita sendiri. Saudara pemirsa, bagaimana kita dapat mengoreksi diri sendiri, mengadakan perubahan pada diri kita? Kalau kita yang salah, belajar untuk mengakui kesalahan itu dan mengoreksinya, supaya kesalahan itu tidak terulang kembali. Kita selalu harus mendudukan perkara di tempatnya. Berani berbuat atau mengambil sebuah keputusan, berani bertanggung jawab atas keputusan yang salah. Sebaiknya selalu melihat sesuatu dari sisi positifnya. Kisah berikut ini menceritakan mengenai buah almond yang mungkin bisa memberi inspirasi kepada kita. Kisah ini terjadi di dekat kota Madrid, Spanyol, di mana di sana tinggal seorang anak laki-laki bernama Marco. Dia seorang anak yang sangat memperhatikan sekelilingnya dan mencintai alam, khususnya ia mencintai bunga-bunga. Ia mengamati bahwa bunga dari pohon almond hanya mekar pada musim semi. Sehingga tiap musim semi, dia selalu mengamati bunga-bunga pohon almond yang sangat indah. Dan setelah berakhirnya musim semi, ia menjadi sedih karena pohon itu sudah tidak berbunga lagi. Suatu hari, kakeknya yang bijaksana menyadarinya dan berkata padanya, dalam hidup ini, coba selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu di sekeliling kita. Misalnya, pohon almond tidak berbunga di musim panas, namun kau dapat duduk dan berteduh di bawah bayangan pohonnya, bukan? Pohon almond tidak berbunga pada musim gugur, tapi pada saat itu mereka menghasilkan
almond yang dapat kamu makan kalau kamu pecahkan kulitnya dengan buah-buah batu. Pohon almond juga tidak berbunga di musim dingin, namun batangnya penuh dengan salju dan nampak indah sekali, bukan? Jadi, carilah sesuatu yang positif dari setiap keadaan yang kau alami. Makanya dunia akan selalu nampak indah. Akhirnya sang anak mengerti, menyetujui kata-kata kakeknya yang bijaksana itu. Nah saudara, hidup ini memang tidak selalu memancarkan sinar. Ada saatnya kadang-kadang mendung di dalam hidup kita. Namun kita belajar dari kisah ini untuk melihat segalanya dari situasi yang positif. Kalau musim panas, tentu lebih banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Namun, hawanya membuat orang cepat berkeringat. Ini juga saatnya menanam padi. Kalau musim hujan, bisa banjir. Kita harus mewaspadainya, namun memberi udara yang lebih sejuk. Ya, tiap musim ada masa senang dan susahnya. Tapi kalau kita lihat dari segi positif, kita dapat melalui dan menikmatinya. Jangan kita hanya melihat pada saat buruk dan mencoba menyalahkan orang. Tiap kejadian tentu ada alasannya sampai terjadi. Tapi sikap positif kitalah yang menentukan dan melihat apa yang dapat kita pelajari dari setiap keadaan itu. Tips-tips berikut ini saudara. Yang pertama, kita selalu menganggap orang lain selalu bersalah. Jangan pakai kacamata negatif dan melihat kita selalu benar dan orang lain salah. Terjadinya suatu situasi yang salah atau buruk, kadang-kadang kitalah penyebabnya. Mungkin karena kita kurang persiapan atau tidak mengantisipasinya. Segala sesuatu yang kita lakukan harus direncanakan dengan baik sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang buruk. Kalau kita tahu ada demo akan berlangsung, kita hindari daerah tersebut sehingga tidak terjebak kemacetan. Kita bisa meriski dulu pertemuan kita yang berada di daerah itu. Yang kedua, cari sumber penyebabnya. Kalau terjadi kesalahan, sebaiknya kita mencari sumber penyebabnya. Apakah kesalahan itu berpangkal pada orang lain atau pada diri kita sendiri? Mungkin ambisi kita yang terlalu kita paksakan sehingga menabrak banyak orang, dan tentu ada yang melawannya. Segala sesuatu sebaiknya selalu dikomunikasikan dengan pihak lain. Yang ketiga, saudara bisa perbaiki keadaannya. Kalau kita sudah menemukan pangkal penyebabnya, perbaikilah. Lain kali kita tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. William R. Alder berkata, setelah terjadinya badai, pasti ada matahari tersenyum. Untuk setiap masalah hidup, pasti ada solusinya. Pekerjaan jiwa kita adalah bergembira saja. Saudara, pemirsa dalam hidup ini, bersikaplah selalu positif. Karena matahari masih akan terus bersinar bagi kita. Laut masih akan bergelombang, sungai masih akan mengalir. Kalau semuanya terhenti, maka kita akan mengalami bencana, dan mungkin itulah yang harus kita antisipasi sebelum dunia ini berakhir. Apakah kita termasuk orang yang diselamatkan? Bagi penutup saudara, Niels Bohr berkata, setiap kesulitan besar dan dalamnya sudah mengandung solusinya. Keadaan itu memaksa kita untuk mengubah cara berpikir kita agar kita dapat menemui solusi.